renungkan sejenak Makasih bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup Amin kita. Yesus. Kita boleh melewati kesulitan Amin. yang berlalu, yang boleh kita lalui. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Patutlah kami ucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu bagi kami sebagai kaum wanita yang hadir pada saat ini. Engkau melihat ya Bapa, kehadiran kami satu persatu, di mana Engkau memberikan kesempatan waktu bagi kami ya Tuhan, di dalam kami merayakan hari ulang tahun KW Sipera yang ke-39 pada saat ini. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang menuntun kaum wanita, karena Tuhan yang terus menopang kami sebagai kaum wanita. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu ya Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini. Lawatlah setiap hati kami. Kami rindu ya Tuhan jamahan-Mu hidup kami, agar kami tidak lemah, agar kami tidak takut, agar kami tidak khawatir tentang jalan yang kami tempuh. Karena ada Tuhan bersama dengan kami. Ada Kristus Yesus yang menolong kami, yang mengasihani kami, yang memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi kami yang letih lesu dan berbeban berat. Terima kasih Bapa buat sore malam hari ini. Kesempatan yang baik Kau berikan bagi kami. Biarlah hati kami, jiwa kami, roh kami penuh dengan sorak-sorai untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, bahkan memuji-muji dan menyembah-Mu. Karena Kristus Yesus yang hadir di tempat ini. Urapilah hati kami, urapilah ibadah kami saat ini. Kiranya kuasa Roh-Mu dari surga bekerja di tempat ini. Berkaryalah kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk menjamah setiap hati kami. Amin. Untuk kami mau bersorak bagi-Mu. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau memuji-muji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Kau berkati kami setiap hadir pada saat ini. Mulai dari hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, baik song leader, singer, dan semua yang ambil bagian, bahkan semua kaum wanita, bahkan yang ada pria juga. Tuhan memberkati kami semua dengan luar biasa. Sehingga ketika kami datang dengan lemah lesu, tapi kami pulang membawa kemenangan. Kami pulang membawa sorak-sorai. Karena Kristus Yesus menyegarkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai nanti. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Semua ada sukacita, amin. Amin. Semuanya bersukacita, amin. Amin. Haleluya. Kita mau masuki gerbangnya Tuhan. Ya, kita mau bersorak bagi Dia. Haleluya. Yuk, tim musik. Woo! Haleluya. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersuka setiap hari akan Tuhan.
sangat bersukacita sekali. Anak-anak pun bergoyang di belakang sana, ibu-ibu. Makanya saya buka nih masker saya. Dalam nama Yesus, virus-virus buang semuanya. Amin. Bapak, ibu-ibu, orang cuman S1 sekali sakit. Saya S-nya 2. Ya, delta pertama udah hampir lewat. Puji nama Tuhan. Tuhan berikan, pulihkan semuanya. Ya, ketakutan saya, kekhawatiran saya. Ya, saya 2 tahun tidak keluar rumah, berkurung diri di dalam rumah, hanya nangis, menangis, berdoa, tapi khawatir, menangis, tapi nggak keluar, tapi kena COVID juga, delta lagi. Ya, masuk Wisma Atlet 14 hari. Tuhan baik, bisa melewati semua. Amin. Ada Omikron lagi. Kena lagi. Aduh, waktu saya dites PCR, langsung sorenya hasilnya, sore ya Bu katanya. Ternyata bukan sore, siang. Yang duluan tahu mantu saya belum tahu bukanya. Ternyata mantu saya udah bilang, Vindi, Mama positif ya katanya. Positif, saya gituin. Cuman saya bilang, saya ketawa, wah kakak, saya bilang, kena lagi. Gak apa-apa, saya bilang, ya Tuhan baik, pasti Tuhan jamah sembuhkan saya bilang gitu. Saya percaya, ini mujizat luar biasa, ibu-ibu. Ketika saya di PCR ya, ini di Bungur sini, saya nggak mengerti ya yang namanya alat-alat ini sekarang yang canggih-canggih begini ya. Ibu daftarin dulu ke sini. Ada pakai barcode lah, apalah gitu kan. Aduh, saya bilang, maaf ya, ini nenek-nenek yang kamu bilang barcode itu nggak ngerti, saya gituin. Bantu saya bilang, bantu. Oh iya Bu. Saya dibantu ya udah diprosesnya cepet. Begitu saya udah masuk di ini ya, maaf cakap, dicolok hidung. Terus ini lagi tenggorokan. Oh bukan hidung aja ya, saya gituin. Lupa saya bilang, tenggorokan juga Bu. Begitu dicolok, brok gitu ya. Kok dalam hati, gitu saya bilang kok nggak enak ya gitu kan. Apa ya, apa memang ada kapas yang tinggal di dalam ya, saya pikir gitu kan. Hanya puji nama Tuhan, bukan kapasnya yang keluar. Sampai di rumah, ya maaf ya sebelumnya, saya langsung begitu sampai di rumah saya ke kamar mandi. Tahu nggak ibu-ibu, ternyata itu penyakitnya keluar saat itu juga pulang saya ke rumah. Ya, ada maaf cakap gumpalan yang di sini keluar. Wah, saya bilang puji Tuhan, penyakit saya sudah kebuang semuanya. Ini semuanya kemurahan Tuhan. Ya, mujizat Tuhan luar biasa. Saya percaya ketika tangan Tuhan menolong saya, ketika tangan Tuhan menopang saya, dan yakin percaya mujizat pun terjadi. Saya hanya merasakan 2 hari yang gak enak badan saya. Setelah keluar ini yang saya buang tadi di kamar mandi, langsung besoknya saya udah merasakan lega. Ya, saya pun merasakan gak ada apa-apa. Saya bilang, saya ketawa anak-anak, mama positif begini, gak apa-apa, tenang, saya bilang. Ya, percaya aja. Yang udah delta aja, yang udah parah, Tuhan berikan saya kemenangan, saya bilang. Saya percaya Tuhan jamah saya. Amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu, semuanya ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saya yakin ibu-ibu boleh ada yang kena ya bulan-bulan yang lalu atau tahun yang lalu, pasti semuanya karena kebaikan Tuhan. Boleh dikatakan saya ini sisa COVID, ya sisa-sisa COVID katanya. Saya bilang, saya ketawa, ya sisa-sianya saya bilang, biarlah hari-hari yang kita jalani, kita tetap berserah, kita tetap percaya. Bila Tuhan izinkan itu semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita mau persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bila Tuhan izinkan, bila Kau izinkan suatu terjadi dalam hidup kau, pasti ada rencana Tuhan yang terbaik.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita ulang lagi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin, benar. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Baik, terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami kembali bersekutu kepadamu Bapa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Dan Bapa, biar Engkau urapi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami letakkan segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu tantangan persoalan di bawah kaki Tuhan. Kami pada sore hari ini mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua di sini Bapa, berkati hamba yang akan sharing firman Tuhan, biarlah hanya Engkau yang berbicara Bapa, hamba di belakang salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Bapak ada ya? Oh ya, oke. Apa kabar? Apa kabar nih semuanya? Masih kenal saya?
Masih ya, maaf saya buka masker karena keselpekan Bapak Ibu. Tapi saya yakin Tuhan memelihara kita pada hari ini ya. Baik, saya berterima kasih terutama juga kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan untuk bertemu ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini. Dan juga kepada Oma Linda yang telah memberikan kesempatan dan waktu di tempat ini juga Pak Tony, teman kuliah saya. Terima kasih Pak Tony atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan ya. Baik, ibu-ibu senang ya hari ini ya. Ada ulang tahun yang ke-39. Wow, luar biasa. Itu bukan waktu yang singkat ya. Waktu yang penuh perjuangan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh deh ya saya sebutin karena ada bapak-bapak. Kaum wanita Sivera ke-39. Wow. Luar biasa. Saya pikir 39 tahun ini ibu-ibu atau pendiri-pendiri awal mula KW Sivera berdiri penuh dengan tantangan mungkin ya. Tadi Oma bercerita juga mengenai bagaimana masih muda dia melayani Tuhan, pindah-pindah, penuh gereja yang penuh jatuh bangun. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita ini anak orang percaya, kita ini mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, tidak sekalipun ditinggalkannya. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat ulang tahun ya untuk kaum wanita Sivera. Semoga dan biarlah Tuhan tetap memelihara persekutuan doa ini lebih dikuatkan melalui persekutuan ini untuk ibu-ibu khususnya, lebih diberikan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan sehingga apapun tantangan, apapun permasalahan dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Jangan coba-coba lari dari Tuhan. Amin. Tadi kesaksian juga worship leader di mana Tuhan juga memberi kekuatan, memberikan pertolongan. Karena apa Bapak Ibu? Karena dia percaya akan pertolongan Tuhan. Ada iman percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai iman percaya, ya bagaimana Tuhan bisa bekerja kalau tidak percaya atau hanya kayak gak ada harapan seperti itu. Tetapi kita khususnya kaum wanita Sivera mempunyai iman yang percaya apapun keberadaan kita tetap dalam lingkaran Tuhan. Baik, amin ya Bapak Ibu, amin, ibu-ibu khususnya. Amin ya. Oke, saya sore hari ini akan berbicara, akan sharing firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 41 ayat ke-10. Bisa ditampilkan slide-nya? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bisa? Oke. Ada yang suara keras di sini yang bisa keras suaranya? Laki-laki atau ibu-ibu? Oke, siapa? Bisa baca? Salah satu bisa baca ya? Baik, ibu-ibu boleh deh karena ini kaum wanita ulang tahun ini sekarang. Ibu-ibu ayo. Salah satu? Baik Bapak Ibu, ini adalah statement Tuhan, pernyataan Tuhan. Cocok ya Bu ya dengan Ibu punya kesaksian ya? Ini nggak tahu nih bisa sinkron ya? Cocok ya? Artinya hari ini tema saya adalah hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi, hidup yang mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana hubungan kita intim antara Tuhan dan kita secara pribadi. Yesaya katakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Tetapi seringkali bukan di sini, di tempat lain. Dia sudah mengenal firman ini, dia sudah mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih ada keraguan. Apalagi dalam kondisi saat ini. Virus-virus di mana-mana. Aduh, Bapak Ibu, sekarang juga lagi habis virus, sudah susah kitanya semua dibuat. Sekarang kelangkaan minyak goreng, betul nggak Ibu-ibu, rasakan nggak? Hah, saya pun terimbas Bapak Ibu. Tetapi bukan berarti kita kalah dengan keadaan. Ada di beberapa TV disiarkan bahwa ada beberapa ibu-ibu sampai tewas. Gara-gara 2 liter minyak goreng. Karena kebetulan dia punya penyakit asma. Siapa yang lihat berita di TV begitu? Saya sampai kaget-kaget, bela-belain. Tetapi kita kan gak bisa melihat kebutuhan dia mungkin minyak goreng, ya. Tetapi orang-orang yang percaya bukan hanya menerima, kita gak ada nasib ya, bukan menerima keadaan saja. Kalau makanan tidak digoreng ya dikukus, betul gak? Ya dipepes. Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, kamu gak usah goreng-goreng, kita pepes ikan, pepes tahu, pepes ikan asin, pepes apa aja. Gak usah kita ngikutin keadaan dunia yang menggalaukan hati, khususnya ibu-ibu. Kayak kebakaran jenggot, gak usah, kita ini anak-anak yang terpercaya. Sebab aku menyertai engkau. Apapun keberadaan kita, suka, duka, senang, susah, sedih, Tuhan beserta dengan kita. Asal kita punya iman percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan kita ikut-ikutan Bapak Ibu. Saya juga kena COVID. Saya juga kena Omikron. Tapi kita harus tenang. Jangan panik. Jangan kedebak-kedebuk. Kita punya Tuhan yang menyertai setiap langkah kita, amin. Kita punya Tuhan kok, ya. Janganlah bimbang, kadang-kala kita bimbang kalau keadaan kita tidak baik. Kadang-kala kita ragu-ragu kalau keadaan tidak menyenangkan. Kadang-kala kita bimbang kalau sesuatu yang membuat kita sedikit lemah, Bapak Ibu. Bimbang dia. Tapi Tuhan katakan, janganlah bimbang. Bukan di sini ya, tetapi ada beberapa orang yang percaya seperti itu. Sebab ini aku Allahmu, Allah sumber pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Allah sumber berkat bagi orang-orang yang percaya. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong. Seringkali kita kalau sudah mentok, power of kepepet, mulai bimbang. Mulai meragukan kemampuan Tuhan. Mulai ragu dengan kemampuan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Tidak di sini. Banyak sekarang kondisi yang mengubah iman kita jadi percaya. Banyak kondisi yang meninggalkan keselamatan demi sesuatu. Tuhan katakan aku akan menolong, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Artinya apa? Kita bisa melewati masalah-masalah yang terjadi saat ini. Tetapi kita yang masih menahan-nahan, masih ragu-ragu dengan kemampuan Tuhan. Ada lagu kan? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Betul gak Bapak Ibu? Lupa kalau sudah mentok. Lupa kalau sudah ada sesuatu yang membuat kita bingung, bimbang dan segala macam. Ingat, kembali kepada Tuhan, kembali janji-janji Tuhan. Ya dan amin. Ya, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa tadi kita lihat bahwa ada ibu-ibu yang meninggal, sampai meninggal gara-gara minyak goreng loh. Gara-gara minyak goreng. Emang harga bener Bapak Ibu di pasar mahal.
Saya ini juga suka ke pasar, 48.500 untuk 2 liter, betul gak? Ada yang lebih mungkin? Biar aja, kita punya Tuhan kok. Tuhan tidak akan tinggalkan kita gara-gara kita gak makan minyak goreng. Saya kadang-kadang berpikir loh, aduh kasihan amat deh lu. Kasihan amat lu kebakaran jenggot. Sedangkan Tuhan menolong kita. Tuhan memegang tangan kita untuk mencapai suatu kemenangan. Artinya kita dapat melewati situasi yang tidak enak pun Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu juga begitu. Saya bukannya berarti mengikut Tuhan kita tidak mempunyai tantangan. Bukan seperti itu. Kita pasti punya tantangan yang harus kita hadapi. Percayalah ibu-ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Tadi Oma memberi kesaksian begitu panjang lebar mengenai bagaimana dia merintis. Merintis itu tidak enak-enak saja Bapak Ibu. Seperti KW si Vera yang ke-39, wow luar biasa. Pasti naik turun nih grafiknya, betul enggak? Tetapi kita tahu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, dia akan menyertai kita sampai rambut memutih, aku akan menggendong kamu. Amin. Iya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jadi janganlah takut sebab aku ini Allahmu. Coba baca Yeremia 17 ayat 7. Slide. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat. Kita tuh pasti diberkati. Kalau diberkati itu bukan berarti hanya materi. Nafas kehidupan itu artinya juga diberkati Tuhan sampai pada hari ini kita masih bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita. Hidup ini adalah kesempatan seperti nyanyian. Waktu kita masih ada dalam dunia ini, lakukan semuanya untuk Tuhan. Lakukan semuanya seperti melakukan untuk Tuhan. Artinya kita sebagai ibu rumah tangga lakukan aktivitas kita sebagai rumah tangga seperti kita melayani Tuhan. Kita bekerja, lakukan pekerjaan yang baik seperti kita melayani Tuhan. Karena kita diberkati oleh Tuhan kalau kita mengandalkan tangan Tuhan. Jangan sok-sok karena kepintaran, karena kekayaan, karena apapun juga. Tuhan itu mengetahui hati kita paling kecil, sekecil apapun. Dia sudah tahu duluan orang dia yang ciptakan kita kok. Betul gak Bapak Ibu? Jangan sok-sok. Gue gak perlu Tuhan karena gue udah mampu. Gue gak perlu Tuhan karena gue pintar. Gak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita malah mengandalkan Tuhan maka kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Ya, jadi ibu-ibu di sini lakukan segala sesuatunya. Persekutuan doa, lakukan, beritakan kabar baik kepada orang lain. Lakukan pelayanan untuk Tuhan. Selagi kita masih ada dalam dunia ini. Saya banyak mengalami mujizat Tuhan. Saya kasih kesaksian bukan sombong ya. Saya gak mau sombong. Tapi saya kasih karya Tuhan bagi saya. Saya sudah katakan dulu, saya penyakit kanker. Saya mau liburan ke luar negeri dan segala macam, tapi Tuhan bilang harus mengalami suatu penderitaan kanker. Saya mau melepaskan pekerjaan, saya mau melepaskan tarik ulur dengan Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan 5 tahun. Karena saya kerja di bank, jadi 5 tahun. Iya apa enggak sih Tuhan? Iya apa enggak sih Tuhan? Iya apa enggak sih Tuhan? Gue udah enak-enak kerja di bank kok. Gajinya gede, fasilitas enak. Tapi ada waktunya Tuhan panggil seseorang untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut untuk melayani Tuhan. Jangan merasa rugi untuk melayani Tuhan. Karena kita kalau melayani Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Amin. Amin. Jangan coba-coba. Artinya gitu loh.
kita melayani Tuhan dengan tulus hati deh. Kita kerja Tuhan untuk Tuhan lah. Dengan tulus lah. Tuhan melihat hati bukan rupa. Amin. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tuhan melihat hati bukan rupa. Tapi manusia melihat rupa. Oke. Gak perlu. Ya. Kita gak perlu dipuji oleh orang lain. Kita dipuji sama Tuhan. Lebih enak Bapak Ibu. Kekal selama-lamanya. Jadi kita harus percaya, harus yakin dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Ya. Tadi saya katakan sama Oma berapa tahun sih Oma melayani Tuhan? Dari tahun 60, buset gue aja belum lahir. Buset, dari tahun 60. Aduh, itulah kesetiaannya kepada Tuhan. Diberkati dia. Umur panjang, sehat. Saya lihat Oma sehat banget. Wow, kita mau kan seperti itu? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kengkang, oh saya gak bisa, saya gengsi. Haha, sama Tuhan jangan gengsi-gengsi. Ya. Nah, penyerahan diri kita harus total. Jangan setengah-setengah. Bukan semuanya harus jadi pendeta. Tidak, Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan hanya bilang apa? Percaya dalam imanmu kepada Yesus Kristus dan layanilah aku dan sesamamu. Beritakan kabar baik kepada teman-teman kita yang belum selamat, Bapak Ibu. Saya terus terang, saya suka melayani orang yang bukan berasal dari yang tidak percaya. Jemaat saya adalah banyak orang-orang yang belum percaya atau ateis. Ya. Atau tidak suam-suam kuku. Jarang saya menginjili orang Kristen. Jarang. Tapi kalau orang sakit, orang seberang, orang pokoknya nggak percaya deh, yang nggak percaya paling suka saya. Paling suka banget, apalagi kalau dia sakit, udah nggak percaya sakit. Itu didoakan gimana sembuh. Wah militan Bapak Ibu. Yang pakai hijab pun buka. Jadi pelayan Tuhan sebagai apa ya? Backup singer sekarang. Ibu Novi. Ya, ini kita tahu. Tadinya masih pikir-pikir, sekarang udah 100% mau melayani Tuhan Bang. Ibu rumah tangga. Jadi penyerahan diri kita kepada Tuhan itu harus 100%. Jangan setengah-setengah. Tanggung kalau suam-suam kuku, aku tidak mengenal engkau, nyaklah engkau, pergi. Bukan berarti ibu-ibu ini semua jadi pendeta. Tuhan tidak bilang begitu, semua harus jadi pendeta ya. Enggak. Layani aku. Beritakan kabar baik pada orang lain yang belum mengenal aku. Agar keselamatan mereka juga datang kepada mereka. Amin. Ya, bawa ke sini, bawa ke gereja ini orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, nah bagaimana Bu caranya kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Bagaimana kita mau dekat sama Tuhan ya Bu ya? Saya kasih tipsnya. Ya, yang pertama, kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Doa misalnya, ya kalau saya doa itu pagi, Bapak Ibu senangnya pagi karena doa pribadi saya dengan Tuhan. Kalau siang-siang dikit sama keluarga, tapi kalau pribadi itu jam 3, jam 4, jam 5 itu dia. Automatically itu dibangunin oleh Tuhan, Roh Kudus. Ya. Jalin hubungan intim, ibu-ibu, minta dikuatkan segala persoalan dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita kalau kita berdoa juga kita harus ada berdiam diri karena Tuhan berbicara dengan kita. Kadang-kala kalau kita berdoa nyerocos aja, betul? Minta apa yang kita mau, betul? Tanpa memikirkan orang lain, maunya kebutuhan kita sendiri. Betul? Dengarkan juga apa yang Tuhan katakan melalui hati kita. Ya? Karena Tuhan akan memberikan apa yang Dia mau. Apa yang Dia mau. Kita diberi kepekaan. Kita akan diberikan genggaman tangan yang kuat dari Tuhan. Ya, yang terakhir adalah segala sesuatu lakukanlah untuk Tuhan.
Jangan pikir-pikir untung ruginya. Seringkali kalau kita melayani Tuhan, kita pikir-pikir untung ruginya. Betul apa betul? Di sini nggak ada, di tempat lain. Kalau melayani Tuhan, jangan pikir untung ruginya. Karena kita pasti kalau melayani Tuhan banyak untungnya daripada ruginya, banyak untungnya. Ya, betul? Ada yang merasa dirugikan nggak kalau melayani Tuhan di sini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti kalau kita benar-benar dalam Tuhan, penyertaan Tuhan tadi Yesaya 41 ayat 10, coba kembali lagi. Ya, ini statement yang luar biasa loh ibu-ibu. Ini statement yang wow. Yesaya 41 ayat 10. Ya, jadi ibu-ibu pada kesempatan ini percayakan Tuhan. Andalkan tangan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, jangan takut penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jangan takut dengan kondisi yang sekarang nih. Aduh, nggak karu-karuan. Kami pun terimbas, tapi saya bilang kalau Tuhan sudah buka, tidak bisa ada yang tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak ada yang bisa buka. Betul? Ingat ini, ya, jangan bimbang. Penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi umat percaya. Amin. Jadi ibu-ibu tetap kuat ya, karena ibu-ibu itu banyak tantangan. Dari keluarga, dari ngurus anak, dari atur perekonomian dan macam-macam. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kaum wanita Sivera yang ke-39. Oma, selamat Oma. Tuhan memberkati Oma dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan semangatnya nih, semangat yang saya mau contoh. Di gereja kami juga ada usia 76 tahun ya, seorang bapak juga semangatnya luar biasa. Itu menjadi contoh panutan bagi kami yang melayani Tuhan, khotbah juga, pendeta juga, yang wow luar biasa. Ya, oke Bapak Ibu, pesan saya sertakan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Ya, sertakan Tuhan. Baik, oke, amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri. Pemain musik bisa masuk Pak, bisa maju. Kita akan nyanyikan satu lagu ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Iya, sanggup saja ya. Karena ingat, Tuhan kita sanggup mengatasi segala persoalan, segala keadaan, segala apapun yang saat ini terjadi. Dia sanggup. Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Yesus
kami dalam segala aktivitas kami. Berkati Tuhan khususnya pada hari ini persekutuan doa si Vera yang ke-39. Berkati Oma Linda, berkati Pak Tony, berkati segala pengurus pelayan Tuhan di tempat ini, agar mereka tetap semangat melayani Tuhan, agar mereka diberkati dalam setiap hal, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Iya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Terima kasih buat hambanya Ibu Judit yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kami kaum saudara pada saat malam hari ini. Biarlah iman kita dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran dan ketetapan titah-titah Tuhan bagi kita, ya kaum saudara. Terima kasih, saatnya kita mau memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan selanjutnya nanti ada persembahan spesial sesudah ini nanti sesudah persembahan. Namun sebelumnya sebelum persembahan ini ada pengumuman untuk minggu depan. Yang bertugas adalah yang sudah ada di grup, ya PPT, tolong dilihat nanti yang bertugas minggu depan. Baik, sebelum kita persembahan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau telah berfirman bagi kami ya Tuhan. Kami patut bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu boleh menyegarkan iman percaya kami, untuk kami lebih lagi ya Bapa merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, Ibu Judit yang sudah membagikan firman-Mu. Berkati kehidupannya, pelayanannya, rumah tangganya, dan juga segala rencananya, kiranya Tuhan campur tangan buat berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga memberikan persembahan pada saat ini ya Bapa. Seberapapun yang dapat kami berikan, biarlah Tuhan memberkati, kuduskan ya Bapa dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami, rumah tangga kami, ekonomi kami, dan semua kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk. Iya. Ini ke sini. Gerak ke sini. Hah? Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun untuk semua KWC Perak yang ke-39. Hui, kita berikan tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Mungkin saat ini perlu ada yang kita doakan. Kita mau masuk doa penutup. Nanti selanjutnya sesudah doa untuk ini nanti penutup, lalu kita mohon nanti Ibu Judith hamba Tuhan untuk mendoakan ya ulang tahun KWC Perak yang 39. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau tutup dulu ibadah kita pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami ya Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu. Ketika saat ini ya Bapa kami sudah merayakan hari ulang tahun KWC Perak yang ke-39. Sungguh luar biasa Tuhan. Di dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Bapa bagi kami KWC Perak. Sungguh begitu banyak, begitu panjang perjalanan yang ditempuh oleh kaum wanita si Perak ini ya Bapa. Sekalipun mungkin banyak kerikil-kerikil tajam, banyak duri-duri tajam yang harus dilalui. Tetapi ketika bersama dengan Yesus, ketika mengandalkan Tuhan dalam hidup, ketika di dalam pelayanan pun Engkau selalu ada untuk menopang seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bu Gembala kami, Bu Linda, sampai setiap pelayan-pelayan maupun kaum wanita. Tuhanlah terus menolong ya Bapa, agar jemaat-Mu atau kaum wanita ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Sekalipun banyak hal ya Bapa yang membuat kaum wanita ini lemah, tetapi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, supaya kami tidak boleh takut, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir, karena tangan kanan-Mu yang menopang kami dengan membawa kami kepada kemenangan. Biarlah hidup kami ini terus ya Bapa mengandalkan Engkau dalam segala hal, sehingga dalam pelayanan kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam penyertaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah perayaan hari ulang tahun KWC Perak yang 39 ini. Kami percaya Tuhan untuk depannya Tuhanlah terus memimpin setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap kaum wanita, agar tetap di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kau berkati kesehatan kami, berkati pelayanan kami, berkati kehidupan kami. Bagi yang sakit ya Bapa, saat ini mereka yang tidak datang ya Bapa, Ibu Ramona dan juga Ibu Cicit, Tuhan tolong ya Bapa, jamah mereka, sembuhkanlah mereka. Bila keadaan mereka sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur kuasa darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu dapat menyembuhkan mereka, sehingga minggu depan atau minggu-minggu berikutnya mereka boleh bersama dengan kami untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, senantiasa Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa, Gembala Sidang kami Bu Linda. Di masa tuanya, Tuhanlah terus menolong dan menopang hamba-Mu ini. Sekalipun dia sudah lanjut usia, tetapi tangan Tuhanlah terus menopangnya, agar setiap kehidupannya, dalam pelayanannya, Tuhanlah terus ya Bapa yang memberikan kekuatan kesehatan, memberikan ya Bapa kemenangan, sehingga hamba-Mu pun dapat ya Bapa menjadi berkat bagi setiap kami kaum wanita. Kau berkati sidang jemaatnya, Kau berkati pelayan-pelayannya, Kau berkati tim musik, Kau berkati song leader dan singer, Kau berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, setiap kami yang hadir ya Bapa, tidak terkecuali, tapi semuanya Tuhan memberkati kami. Di dalam kami ya Bapa, pulang membawa kemenangan, membawa berkat-berkat firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menyegarkan iman kami. Bagi kami yang berjalan kaki Tuhan berkati, bagi yang naik kendaraan Tuhan berkati kami. Bagi kami ya Bapa yang jauh dalam perjalanan kami menuju ke rumah kami, Tuhanlah perlindungan bagi kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat kekuatan dari surga boleh terus mengalir di dalam kehidupan setiap umat-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami percaya Engkau terus ya Bapa memakai kaum wanita sekarang ini lebih maju lagi ke depannya,
lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh datang untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau terus ya Bapa memberkati kaum Sfera ini, agar bertumbuh-tumbuh, bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan doa berkat dari Ibu Gembala kami, Bu Linda. Amin, haleluya. Mari ibu-ibu silakan duduk kembali. Dan untuk mempersingkat waktu juga kita akan mulai perayaan ulang tahun HUT KW Sifera ke-39. Beri kemuliaan, haleluya. Baik, dengan segala hormat, nanti saya minta untuk Oma sebagai gembala sidang untuk maju ke depan. Dan juga ketua kita kaum wanita Sifera, Ibu Lili, mari silakan maju, kita akan tiup lilinnya bersama-sama. Oma sini, Oma. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Haleluya. Oh baik. Baik ibu-ibu, sekali lagi kita akan berdoa nanti dengan segala hormat. Iya Om. Dengan segala hormat Ibu Judith, kami persilakan untuk mendoakan kaum wanita. Puji Tuhan, dalam perjalanan kaum wanita yang ke 39 ya? Sana, Bu. Oh. Mau ngelihat muka Ibu. Oh ya. Oke. Ya, puji Tuhan, segala puji Tuhan kita naikkan ke dalam hadirat Tuhan ya. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur penyertaan Tuhan untuk kaum wanita Sifera yang ke-39 Tuhan. Waktu yang cukup lama Tuhan. Kami tahu Engkau akan menyertai untuk selanjutnya di dalam pertumbuhan Tuhan, dan khususnya dalam iman percaya kepada ibu-ibu kaum wanita Sifera.
Biar mereka mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sumber pengharapan, sumber berkat, sumber pertolongan, dan segala sumber dalam kehidupan ini. Kami percayakan persekutuan doa si Vera ini berkembang terus maju. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak masalah, tetapi Tuhan, kami mau melakukannya hanya melihat Tuhan. Sehingga kami diberi kekuatan, sehingga kami diberi semangat oleh Tuhan. Dan kami berdoa khusus juga untuk Oma, gembala di gereja Kepu ini Bapa. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan hikmat yang bertambah-tambah dan bijaksana daripada Tuhan. Sehingga Oma dapat mengayomi Tuhan, anak-anaknya di gereja ini Tuhan. Engkau berikan semangat menjadi contoh bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Ibu Judith yang sudah memberkati ya kaum si merah ulang tahun 39. Ya, saat ini ada makanan yang sudah terhidang. Ya, boleh selesai ini, kita udah selesai ibadah, sudah selesai perayaan. Saatnya kita makan bersama. Ya, tapi mari kita berdoa sebelum kita menikmati hidangan yang tersedia. Bagi yang makan di sini boleh, mau dibawa pulang boleh, tapi kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Bila pada saat ini Tuhan sediakan berkat-berkat, berkat jasmani dan kebutuhan untuk menguatkan rohani kami. Kiranya Bapa Kau berkati setiap makanan yang telah tersedia ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang mengolahnya, berkati ya Bapa yang sudah menyediakannya. Kami percaya berkat Tuhan terus mengalir melimpah bagi setiap kami yang hadir pada saat ini. Tuhan memberkati makanan yang tersedia, biarlah berkat kesehatan jasmani rohani kami semakin segar dan kuat di dalam kami mengiring padamu. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Yuk silakan boleh Bapak Ibu ambil makanan yang sudah disediakan.